What's up bro, jumpa lagi bersama kita di channel kelas sebelah. Saya Bro Revi, Bro Yuda, Bro Jo. Ada yang beda hari ini bro. Apa tuh bro? Ya, Beda, bro. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Cafe IT yang sudah memberikan tempat di sini ya untuk kita buat konten. Ya. Tempatnya recommended banget. Kalian bisa kesini bawa saudara kalian, pacar kalian, Semua deh bawa. semuanya bawa, ya kan. Mau ngomong selingkuhan nggak boleh ya. Tapi ini tempatnya recommended banget. Pasti untuk foto-foto juga enak ya. Suasananya nyaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana objektivitas seorang guru kepada siswanya. Masih melanjutkan konten yang kemarin ya. Ya, Pak Guru. Ya. Mana Pak Guru? Ya. Sebelum kita bahas materinya, kita intro dulu. Bro Yoyo. Ya, yuk. Saya ingin tanya dulu nih. Ya, jangan Bro Yoyo dulu deh. Bro Yuda dulu. Bro Yuda ini mewakili suara siswa. Ya kan? bro, haus bro. Minum dulu bro. Oh bro. Oke, coba. Cukup nggak bro segitu bro? Kurang bro. Biasanya segalon. Diminum dulu ya. Lumayan, mantap bro. Ya, recommended. Bro Yuda. Ya. Bro Yuda dulu pernah tidak mengalami di sekolah bagaimana seorang guru ya terkadang lebih memperhatikan temannya Bro Yuda dibandingkan Bro Yuda hanya karena dia pintar misalnya seperti itu ya, atau mungkin karena latar belakang keluarganya, mungkin orang tuanya seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Dulu sempat terpikir seperti itu bro. Ya. Jadi kalau saya kan bro ya, di Ya. kelas itu kadang tidur bro. Tidur ya. Bolos juga bro. Kayaknya Bro Yuda nggak ada kelebihannya banget ya dulu ya. Lebih berapa dah bro? Terus gimana? Tidur, bolos segala macam bro ya. Iya. Jadi ada salah satu guru lah, yang biasa bro yang mungkin wajar ya. Jadi tidak menyentuh sama sekali bro. Tidak menyentuh. Iya bro. Bro Yuda pengen disentuh. Tidak menyentuh maksudnya begini bro. Tidak diperhatikan gitu Oh, bro iya. ya. Pengen sebenarnya aku Hanya karena Bro Yuda kenakalan tadi bro. Oh, kenakalan tadi. Tapi dulu bro, dulu berpikir seperti itu bro. Ternyata masih ada kaitan dengan yang kemarin. Iya, tapi sekarang mungkin kalau sekarang sih sudah beda bro. Iya. Oh mungkin karena berpikirnya sudah berpikir memang kita yang Salah. salah gitu bro. Kalau Iya. menurut pandangan dari seorang guru bagaimana nih? Pandanganmu. Iya. Yang pertama bro. Sebenarnya kalau sebagai tenaga pendidik itu nggak boleh ya. Iya. Kita membeda-bedakan si A, si B dan si C itu nggak boleh. Kenapa Ya tuh, kan? bro? Karena kan kita sama, ya kan, anak-anak itu sama di hadapan bapak ibu guru semua sama, karena anak-anak itu pingin ke sekolah, mau sekolah Mendapatkan itu hak yang mendapatkan sesuatu yang sama. Iya. Ya, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, mereka mau belajar, gitu kan. Nah, dalam pembelajaran itu kan tidak boleh istilahnya seorang tenaga pendidik membeda-bedakan karena si A pinter, si B belum pinter, atau mungkin faktor keluarganya, ya faktor ekonomi. Nah, kita sebagai tenaga pendidik nggak bisa. Kita tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu kan. Kita Harusnya kita bisa. ada bahasa memanusiakan manusia, itu Iya. tugas pendidik, ya kan. Tapi kan kalau kita lihat pada kenyataannya, jujur ya, kita sebagai seorang guru sering sekali menemukan hal seperti ini. Saya tidak bicara semua guru sama seperti ini ya, Iya. tapi ini menjadi catatan untuk kita semua sebagai guru, iya. harusnya bisa mensamaratakan kasih sayang kita kepada siswanya. Ya kan, karena berarti kita harus setidaknya kita harus memahami bahwa kecerdasan siswa itu berbeda-beda. Berbeda, Gitu ya. Iya. Nah, sayangnya pemahaman seperti itu kaitan dengan kita menyamakan memahami kecerdasan siswa berbeda ini tidak semua dipahami oleh semua guru. Kadangkala guru berpikirnya ketika dia menyampaikan materi harus paham, terlepas dari kecerdasan ini berbeda. Benar nggak? Iya. Nah ini PR kita nih, PR pemerintah juga, ya PR rakyat juga untuk mengkritisi hal seperti ini gitu kan. Kita di sini berbicara bukan berarti kita lebih pintar enggak, tapi kita mengkritisi apa yang kita lihat gitu ya. Tapi kadang-kadang gini bro, anak tuh sebenarnya nakal tuh pengen diperhatikan bro. Kadang-kadang di juga. rumahnya kan ya. Iya. Ada masalah bro gitu di rumah segala macam juga ya. Ingin mendapatkan Jadi perhatian. Akhirnya dia mencari perhatian. Perhatian dengan cara yang mungkin caranya salah. Caranya salah gitu ya. Kita nggak bisa mensamaratakan karena anak-anak tuh mempunyai tingkat kecerdasan masing-masing. Sekarang saya nanya, pembalap
Pembalap. Ya kan pembalap dan pemain sepak bola, penyanyi, dia cerdas pada bidangnya masing-masing. Karena kecerdasan tidak bisa diukur hanya dari akademis. Gitu, ya kan? Seperti yang sudah kita utarakan kemarin juga kan, cerdas itu masing-masing. Kalau seperti saya gimana bro? Hanya punya kelebihan berat. Oh, ada solusinya bro. Solusinya diet. Oh, diet ini COD. COD apa tuh? COD. Oh, CD ya. CD. Nah, jadi kembali lagi kita sebagai seorang pendidik, ya ini kita menyuarakan juga untuk semua kawan-kawan kita di luar sana yang memang bergelut di bidang pendidikan. Saya harap semuanya bisa memberikan rasa keadilan kepada siswanya. Tidak ada juga beberapa guru yang kadang yang kita tidak bicara semua guru sama, khususnya guru laki-laki nih bro ya. Terkadang melihat membandingkan siswa dengan siswi lebih memperhatikan siswi daripada siswa. Bener nggak? Pengalaman bro biasa. Itu nggak boleh. Berdasarkan pengalaman. Misalnya yang siswi di sini cantik gitu ya, bisa seperti itu ya. Sedangkan yang siswa nggak disebut sini cakep gitu kan. Nah ini sini tong. Sini tong kata gitu kan. Ada yang karena cantik nilainya tinggi. Nah itu kan ini sisi objektivitasnya tidak ada, hanya dari subjektivitas gitu kan, hanya karena suka atau tidak. Harusnya kan sebagai seorang guru dengan memiliki dasar indikator penilaian, tidak melihat dari sisi itu, benar nggak bro? Setuju nggak ya? Iya kan, tidak melihat dari sisi karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia maaf ya katakan orang punya, atau karena dia ibaratnya kalau punya prestasi wajar lah kita memberikan sebuah apresiasi gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat dari sisi eksternal seperti itu rasanya tidak adil juga untuk yang lainnya. Karena saya rasa ketika seorang guru masuk ke kelas, siswa itu punya harapan mendapatkan perhatian yang sama dari seorang guru gitu. Karena harusnya sekolah itu sebisa mungkin mengakomodir semua bakat minat anak, bukan hanya dalam bidang akademis. Makanya kan banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk saling melengkapi kegiatan ekskul. Itu kan fungsi ekskul kan seperti itu. Fungsi ekskul seperti itu. Dan salah satunya mungkin dengan adanya masuk sekolah ada jalur prestasi, kan jalur mengakomodir hal tersebut ya. Udah bagus ya sekarang udah ada jalur prestasi. Bukan hanya dari nilai rapot, nilainya bagus diterima, kalau enggak prestasi bro. Dan mungkin ini salah satu lagi kaitan dengan objektivitas dan keadilan. Terkadang seorang guru membagi dalam strategi pembelajaran aja, membagi kelompok itu biasanya menyerahkan kepada anak yang mana ujungnya nanti yang pintar dengan yang pintar, yang tidak bisa dengan yang tidak mendapatkan kelompok. Ada juga anak yang tidak mendapatkan kelompok. Itu seperti itu. Iya, betapa mirisnya sejak di kelas saja mereka dididik untuk tidak memiliki rasa kebersamaan dan keadilan gitu ya. Ini nih yang perlu menjadi PR kita, di mana pembelajaran abad 21 kurikulum 2013 mengharuskan kita untuk membagikan kelompok kan. Nah, ini dalam pembagian kelompok pun terkadang terjadi ada sisi ketidakadilan gitu ya. Ini menjadi siswa juga bro, jangan sampai ya nakal lah bro. Kalau misalnya bro tetap kembali lagi anak yang baik ya bro, dalam ini jangan nakal. Jangan nakal ya gitu ya. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dari apa yang baiknya bro kita bahas saat ini bisa sedikit memberikan pemahaman sedikit banyak. Ya inginnya sih banyak ya, tapi kan kembali lagi ya minimalnya diterima sedikit lah gitu ya. Tapi ya kita berharap bisa menerima banyak dari apa yang kita banyak. Saya takut bro langsing juga over ya. Nah, ini mudah-mudahan tiba-tiba langsing bro kalau banyak bro. Mudah-mudahan dapat menjadi sedikit motivasi kepada semua kawan-kawan guru bahwa anak pun sama membutuhkan keadilan, dan saya harap semua pendidik ke depan lebih mengutamakan sisi objektivitas daripada subjektivitas, ya kan, lebih mengutamakan kepada hal yang memang dapat dinilai melalui indikator-indikator yang ada gitu ya. Anak pun harus menunjukkan prestasi. Nah makanya kan saya bilang kan kalau kita menilai dari indikator yang ada, saya yakin akan terjadi objektivitas. Kembali, kalau memang si anak nggak bisa, akan dikatakan tidak bisa melalui indikator yang ada kan gitu ya. Jangan kita bicarakan bahwa anak ini nggak bisa, anak ini maaf ya saya katakan dengan kata kasar bodoh misalnya, tapi indikatornya nggak jelas seperti apa gitu kan. Karena bodoh mungkin di satu bidang, di bidang lain dia pintar.
seperti itu. Jangan sampai kita kayak yang itu apa pembunuhan Karakter, ya, gitu. dengan ucapan kita gitu kan. Jadi nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh pembunuhan karakter karena anak-anak itu dilindungi dengan undang-undang Undang-undang. anak. Ya dalam undang-undang 22 jelas menyebutkan bahwa anak diberikan rasa aman dari segala macam tindak kekerasan yang dilakukan guru ataupun oknum sekolah. Ya kan, tindak kekerasan itu ada dua, ada psikis dan fisik. Seperti apa? Iya. Psikis. Psikis itu tadi salah Iya, satunya, pembunuhan karakter. Kok kesel ya saya ngobrol sama Bro Yuda yang nanya terus dari tadi ya. Siswa Ya karena bagaimanapun kita harus memperlakukan sama karena masa depan bangsa itu ya di anak-anak. Iya. Bagaimana kita Mereka sebagai yang bro. sudah punya pengalaman, mungkin yang sudah lebih tua dulu, Iya. menanamkan pada generasi muda ini jangan sampai karakternya dibunuh, kreativitasnya dijegal, dijegal. Jangan, justru dari pengalaman-pengalaman yang sudah itu sekolah Iya. harus memberikan wadah, Iya. ya kan, memberikan wadah kepada generasi muda. Gitu. Sebelum ini diminum dulu Bro. Sudah nih, Anggap aja rumah orang. sama orang nongkrong sama orang. Ya. Mantep bro rasanya. Mantap ya. Mantap bro nih bro. Kembali lagi diingatkan kalian bisa nongkrong di Coffee IT Ya. yang sudah memberikan fasilitas kita untuk Terima kasih, melakukan konten di sini. Terima kasih. Daerah mana bro ini bro? Di daerah Cideng ya, Cideng, yang ya. ada di wilayah sekitaran Cirebon Cirebon Kota, Kota bisa merapat. Ya nanti tercantum di deskripsi juga ada. Ya, Di bawah gitu ya. sini gitu. Di bawah sini ya. Ya. Paling itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya kan ya. Bisa didengar oleh semua kawan-kawan guru juga ya. Kembali kami tekankan di sini kita berbicara bukan melalui sudut pandang seorang ahli, kita hanya melihat apa yang kita rasakan gitu ya. Kita tidak bicara kita yang lebih pintar atau gimana. Saya yakin di luar sana banyak yang lebih pintar dari kita ya, banyak banget mungkin lebih ahli dari kita, tapi penilaian yang kita berikan adalah dari sudut mata kita sebagai seorang pendidik gitu. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia ke depan semakin maju. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Bro Revi Yuda Dan Bro Jo. tetap subscribe, like, comment, subscribe channel kita. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.